Sejarah tentang Monas. Monas Monas itu dibuat pada 17 Agustus 1961 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tujuannya itu untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan. Pembangunan Monas tidak dilakukan secara instan, tapi melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan monumen ini baru selesai dan diresmikan pada 12 Juli 1975 ketika Presiden Soekarno berkuasa. Dengan selesainya Monas, Indonesia akhirnya memiliki sebuah tugu yang menjadi simbol kebanggaan nasional dan pengingat akan perjuangan pahlawan kita. Terus yang kedua, kita akan bahas tentang arsitektur Monas. Monas itu mempunyai tinggi sekitar 132 meter, menjadikannya salah satu bangunan paling ikonik di Indonesia. Desain Monas itu dirancang oleh dua arsitek, yaitu Fredrik Silaban dan R.M. Sudarsono. Desain Monas sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam. Bentuknya yang menyerupai lingga dan yoni, berasal dari konsep Hindu-Buddha yang melambangkan kesuburan dan keseimbangan. Dan itu juga dapat melambangkan laki-laki dan atau unsur maskulinnya. Terus itu untuk lingga, dan untuk yoni itu melambangkan perempuan atau unsur feminim. Gabungan keduanya melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Terus yang kita akan membahas tentang fasilitas dan mengapa orang-orang mau datang untuk melihat Monas. Yang pertama, Monas itu memiliki museum sejarah nasional, dan itu terletak di bawahnya Monas. Terdapat museum yang berisi 51 diorama. Diorama ini menggambarkan perjalanan sejarah Indonesia mulai dari zaman kerajaan, zaman perlawanan, hingga sampai zaman yang paling terkenal itu zaman penjajahan, hingga masa kemerdekaan. Pengunjung dapat melihat bagaimana Indonesia berkembang dari waktu ke waktu dengan penggambaran visual yang menarik. Terus juga ada relief di sekitar Monas. Di bagian luar Monas terdapat 4 relief yang menceritakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Relief ini menggambarkan kisah-kisah heroik seperti pahlawan rakyat terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Terus juga ada pelataran puncak Monas. Pengunjung juga bisa naik ke pelataran puncak Monas menggunakan lift, dan juga bisa melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian 119 meter. Terus yang terakhir ada taman dan kawasan di sekitar Monas. Di samping Tugu Monas sendiri juga terdapat taman hijau yang luas. Sering dipakai untuk aktivitas seperti bersepeda, berolahraga, dan juga sering dipakai untuk berkumpul bersama keluarga. Terus yang kita akan bahas adalah Monas sebagai pusat kegiatan dan pariwisata. Sebagai ikon nasional, Monas sering menjadi lokasi berbagai acara besar seperti peringatan Hari Kemerdekaan, acara budaya, konser, atau kegiatan olahraga. Selain itu, Monas juga menjadi destinasi wisata favorit. Setiap harinya ribuan orang mengunjungi Monas untuk belajar sejarah, berfoto, atau hanya sekedar menikmati suasana Monas. Bahkan wisatawan dari luar negeri pun banyak yang datang ke Monas untuk mengenal lebih banyak tentang Indonesia. Demikian saya menjelaskan tentang Monas atau monumen nasional. Jadi intinya Monas itu bukan hanya sekedar tugu, tetapi juga lambang perjuangan, kejayaan, dan kebanggaan kita sebagai warga Indonesia. Bagi yang belum pernah mengunjungi Monas, mari kita sama-sama mengenang jasa rakyat yang berjuang melawan penjajah dengan kita datang dan mengunjungi Monas. Lalu semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.
Terima kasih yang sudah mendengarkan.